Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Baik. Seperti yang Pak sampaikan sebelumnya, bahwa di kelas kita pernah membuat kesepakatan kelas. Ya. Nah sekarang ternyata ada yang lebih tinggi dari kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas. Biasanya kalau ke kesepakatan kelas ini masih ada hukuman, masih ada hukuman ataupun ada konsekuensi dari pelanggaran. Tetapi kalau kesepakatan kelas ini sifatnya menumbuhkan kesadaran pribadi, ya, sehingga seseorang itu berbudaya positif. Nah, jadi hari ini kita akan mengulang lagi. Pertama, Pak minta kalian buat suara kelas, nanti akan kita ubah menjadi kalimat positif dan puncaknya menjadi keyakinan kelas. Nanti kita semua akan tanda tangan di karton sudah disediakan. Ya, kita tuliskan apa saja keyakinan kelas kita pada hari ini, kemudian kita tulis di karton, kita tanda tangan semuanya. Siap? Siap. Oke, langsung kita mulai saja. Silakan siapa yang bisa bantu Pak untuk pasang karton di papan tulis. Oke ya. Sekarang Pak bagikan sticky note. Kalian tulis satu suara kelas. Nanti siapa yang sudah langsung ditempel di depan. Bisa berbeda dari temannya. Jelas ya? Jangan Pak bagikan. Pak baca sebentar ya, kita mau kemana dulu ya. Perhatian, di sini masih ada yang kalimat negatif. Ya, tadi ada yang keluar tidak. Jadi kalau ada tidaknya berarti kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada kelas. Nah, bisa membedakan ya. Nah, sekarang jadi kalau di sini ada kalimat yang negatif, silakan dirubah ke kalimat positif. Ya. Jelas? Jelas. Siapa tadi yang masuk kalimat negatif? Ya, coba diganti kalimat positif.
Contoh yang negatif itu dilarang. Berarti negatif. Yang negatifnya apa? Contohnya kan dilarang main HP. Yang negatifnya apa? Yang positifnya apa? Memperhatikan, mengikuti dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Positif. Ya jelas ya. Masa lagi yang negatif. Kalimat sepandang kelas dengan positif silakan tempel di depan. Oke semuanya sudah selesai. Sekarang dari kalimat positif kita akan buat menjadi keyakinan kelas. Ya. Contoh keyakinan kelas itu misalnya menjaga kebersihan. Ya. Tadi ada di sini. Ya. Ada yang tulis menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. SMK Negeri 1 bukan. Nah untuk keyakinan kelas ini langsung ringkas saja. Langsung tulis menjaga kebersihan. Nah, termasuk tadi ada yang menulis membuang sampah pada tempatnya sama. Jadi ini yang satu. Jadi kalimat yang kelasnya adalah menjaga kebersihan. Kemudian ada juga yang ini, ya, menurut dan mengerjakan tugas. Ini apa yang kelasnya? Apa? Bertanggung jawab. Sudah ada dua. Ya. Menjaga kebersihan jelas, menjaga kebersihan dan bertanggung jawab. Pada ada lagi izin, ya, keluar selama izin untuk WC. Ini kalimat positif. Nah, sekarang pertanyaan, ini kelasnya apa? Izin, saat keluarga, saling menghargai. Tolong catat, sudah 3 ya. Kemudian ada lagi, ya, memperhatikan guru saat menjelaskan. Ini apa yang jelasnya? Saling menghargai atau saling menghormati, ya kan? Kemudian ada saling mengingatkan, mendukung dan membantu sesama satu kelas. Ini apa kalimatnya? Yang tepat saling menolong atau saling menyayangi.
Repan. Ya, Repan Abdillah. Apa kabarnya hari? Baik, Pak. Baik. Ya. Hari ini kok panggil ya? Ini tahu tidak alasannya kenapa? Kenapa? Saya telat. Oh, datang Terlambat. terlambat, ya kan? Repan sudah berapa kali datang terlambat? Baru hari ini, Pak. Baru hari ini. Berarti baru hari ini terlambat langsung Pak kasih apa namanya semacam teguran dan peringatan, ya kan? Sebelumnya yang belum pernah terlambat, belum pernah tidak hadir, apa? Hadir. Hadir terus. Alhamdulillah ya. Jadi termasuk anak yang baik ya kan. Kalau selalu selain ada tidak sebelumnya? Tidak ada, ya kan? Kan sudah tidak ada, alhamdulillah begitu. Jadi hari ini hari Senin, ya kan biasanya orang ini kalau hari Senin semangat ke sekolah. Kok Repan bisa terlambat? Saya terlambat menunggu teman, Pak. Menunggu teman. Berarti Repan kesini ikut teman naik motor. Motor Repan kemana? Terus saya ada di bengkel, Pak. Motornya rusak. Lagi servis sekarang. Berapa hari servis? Kita 1 minggu, Pak. Bukan 1 minggu ya. Berarti parah rusak motornya ya. Ya. Ya kan? Ya namanya kita manusia berbuat salah itu ya pasti ada ya kan? Ya kan? Nah, pasti namanya manusia pasti ada berbuat salahnya. Nah sekarang Repan apa namanya sudah jelas juga alasannya sebenarnya karena tidak punya motor, saat ini motornya rusak. Benar, motornya rusak apa rusak? Benar rusak. Di bengkel mana? Di bengkel dekat rumah, Pak. Di bengkel mana? Di bengkel apa namanya? Di Arifin. Di Dekat rumah makan Jurenya. Oh di arah situ ya, Rapat Dewa ya, ada Dewa. Berarti juga itu kalau sampai pacek memang motornya dari di bengkel itu Ada. rusak. Takutnya sih ini bohong kan? Ternyata tidak ada di situ motornya. Ya. Sekarang kalau seandainya kita terlambat ya, kira-kira melanggar tidak? Melanggar, Pak. Melanggar apa yang melanggar? Melanggar kedisiplinan. Melanggar kedisiplinan. Nah sekarang Pak tanya, disiplin itu siapa yang butuh disiplin? Disiplin itu butuh karena kami sendiri, Pak. Ya kan? Kami sendiri yang butuh disiplin. Apa manfaatnya kira-kira kalau seandainya Repan berlaku disiplin, apa manfaatnya ke depan? Manfaat ke depannya bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya kan? Kira-kira kalau seandainya nanti Repan tamat dari SMK ya kan? Tamat dari SMK, orang perusahaan itu butuh anak yang disiplin atau butuh anak yang tidak disiplin? Butuh anak yang disiplin, Pak. Butuh anak yang disiplin. Nah, maka kita di SMK ini sekedar latihan disiplin, ya kan? Jelas ya? Sepakat ya? Nah sekarang Repan telat, ya kan? Sekarang ada nggak solusi dari Repan gimana caranya biar tidak telat lagi? Bangun pagi aja, Pak. Bangun pagi, ada lagi yang lain? Pagi makan peralatan utama, Terus? mandi juga, Jadi, apa lagi? mandi makan, Sarapan. udah siap. Berangkat. Nah sekarang kan hari ini tahu masalahnya apa kan? Ikut temannya telat. Nah itu ada solusi tidak? Gimana biar tidak telat kan? Kasih alarm. Ya kan? Revan tahu itu teman dari kapan tahunya? Malam, Pak. Kan malam sudah hubungi temannya, ya kan? Malam Revan sudah hubungi temannya. Nah sekarang kok temannya bisa telat jemput itu gimana? Ya itu, Pak, tidur tidak pakai alarm. Jadinya kenapa Revan tidak ingatkan dia? Coba saya malam itu tidak bertemu, Pak. Biasanya kami itu keluar malam. Kan bisa ditelepon. Tidak ada kota, Pak. Ya, oke lah. Yang ke depan gimana caranya? Sampai berapa lama? Sampai seminggu lagi kan masih ikut sama teman? Nah, gimana solusinya biar tidak telat lagi? Solusi saya biar tidak telat lagi. Ya kan, Revan kan kalau temannya telat juga kan? Nah, sekarang gimana solusinya biar temannya juga tidak telat? Saya akan mengasih tahu teman saya, Pak. Ya. Mengasih tahu jadwal alarm, Nah, mengasih tahu
akan hubungi temannya tadi, ya, ngasih tahu untuk segera menjemput biar enggak telat. Itu kan maksud Evan ya. Sekarang kira-kira untuk menebus kesalahan ini apa yang akan Evan lakukan selain itu? Menebus kesalahan yang saya buat. Hukum aja Pak. Oh, kan tidak biasa menghukum. Ya. Hukum mengaji. Hukum mengaji, bukan hukuman kalau mengaji namanya. Ya. Siap kalau sama mengaji. Artinya hukum mengaji, ketika siap mengaji. Apa yang siap apa yang siap? Yang siap ya saya perintahkan saya ikuti dari arahan guru saja Pak. Ya. Kalau disuruh ngepel ya ngepel. Kan tadi minta ngaji tadi. Yang lain minta itu Pak. Hah? Yang lain, asal lain. Bisa ngaji belum? Bisa Pak, sedikit. Ya sudah bisa. Ya, sudah bisa nanti ngaji sudah bisa. Tinggal ya ngaji itu jadi itu sesuai permintaan awal tadi lah. Tadi Revan minta ngaji, berarti hukumannya ngaji. Ya kan, mau ekor 1, mau ekor 2, mau ekor 3, yang penting ngaji. Target harus tamat ekor. Ya kan, nanti laporan ke Pak. Misalnya mau ngaji langsung Pak dampingi atau mau didampingi oleh yang lain. Siap. Ya, itu konsekuensi apa namanya yang kita ambil ya. Siap ya? Siap. Yakin tidak terulang lagi? Yakin. Oke, terima kasih ya, sudah datang ini dan kita sudah dapatkan kesimpulan ya, bahwa Revan berjanji tidak telat lagi, apalagi sampai pelanggan-pelanggan yang lain, ya kan? Dan terakhir ini ngaji. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Oke, kalau sudah begitu cukup, terima kasih. Semoga Revan menjadi anak yang berhasil. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Thomas menyelesaikan permasalahan saya yang terlambat datang ke sekolah menggunakan segitiga restitusi, saya menjadi lebih senang dan lebih tenang karena saya tidak kena marah dan tidak kena hukum. Mendukung program ini untuk diterapkan di sekolah karena menjadikan siswa menyadari kesalahannya dan termotivasi untuk memperbaikinya. Demikian tanggapan dari saya. Saya tutup permasalahan ini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kepada semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam rangka kita melakukan rekan kita ada kegiatan dari GBB Jalan Bulu Gerak, dan kali ini adalah merupakan bahan tagihan yang harus mereka siapkan, yaitu Pak Andi dengan Pak Thomas. Tolong sama-sama kita pahami dan dengarkan. Nah, kali ini adalah menyangkut dengan kegiatan penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Nah, dari kegiatan ini yang Bapak pahami adalah bahwa sekolah itu diwajibkan mempunyai suatu gerakan, suatu program yang namanya gerakan sekolah menyenangkan. Menyenangkan bagi guru sebagai staf pengajar, menyenangkan juga bagi siswa yang belajar. Nah, oleh karena itu kedepannya kita akan buatkan program sehingga gerakan sekolah menyenangkan ini bisa terwujud di SMK Negeri 1 Tumbal. Barangkali demikian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah ya. Walaupun hari sudah siang masih tetap semangat. Lanjut.
hari ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran budaya positif di sekolah, ya kan? Konsep inti budaya positif adalah pertama, perubahan paradigma pelajar, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru. Menjadi dari disiplin positif menjadi kegiatan kelas, dari kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Jadi ada beberapa poin yang untuk kita pelajari, untuk kami sampaikan. Oke, lanjut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di sini siswa SMK ada kompetensi yang harus dimiliki dan ada karakter juga yang harus dimiliki. Kita semua sudah paham, anak SMK wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai kompetensi dan memiliki karakter yang baik. Dan sekarang di kurikulum sekarang minta profil pelajar Pancasila, demikian karakternya. Ya, lanjut. Nah sekarang ada miskonsepsi, ya, miskonsepsi tentang teori kontrol, ya, teori kontrol. Ya. Nah yang di sebelah sini tahu dengan kata kontrol, ya kan? Oke, baca. Ya. Jadi yang kita bayangkan sekarang, ya, yang kita bayangkan sekarang, kita sebagai guru ini mengontrol murid, ya kan? Sekarang kita pikir, oh ini murid harus ikut saya, ya, seperti itu pandangan sekarang. Jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid, ya. Kemudian ada ilusi lain bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang lain lagi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, orang dewasa berhak untuk memaksa. Contoh, ya kan, di sini ada yang punya anak, atau sudah punya anak, dan kita ingin anak kita nurut apa kata kita. Padahal itu cuma ilusi, ya kan? Cuma ilusi. Yang benar bahwa kita mampu untuk mengontrol diri sendiri. Ya. Kita contoh yang kemarin kita pelajari di CGP ini adalah ada satu orang yang menggenggam tangannya, satu orang kita suruh buka tangannya. Apapun rayuan maut yang disampaikan oleh orang yang minta untuk buka tangan, tetap tidak bisa dia memaksakan. Tapi ketika orang yang punya tangan membuka tangan, baru tangannya terbuka. Teori kontrol itu menunjukkan bahwa yang mempunyai kuasa terhadap diri orang itu adalah dia sendiri, bukan orang lain. Ya, maka orang lain hanya berhak untuk memancing, memotivasi dan sebagainya untuk mereka yang melakukan sesuatu. Termasuk kita sebagai guru yang tidak bisa memaksa siswa, tidak bisa siswa itu harus ikut kehendak kita. Yang benar adalah kita hanya menuntun siswa, kita hanya mengarahkan siswa, memotivasi siswa agar mereka mau berbuat sesuai dengan kehendak kita. Hanya itu. Catat. Ya. Lanjut. Ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Langsung ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita bacakan, realitas kebutuhan kita sama, padahal kenyataannya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Itu pasti. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang benar adalah kita berusaha
memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terakhir, lalu dua dan terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang dan kalah. Yang benar adalah model berpikir menang dan menang. Ini sama yang terakhir ini ya. Kita kemarin pernah ikut pelatihan. Pernah ikut pelatihan ISM. Itu disampaikan oleh guru bicara bagaimana semuanya menang dan menang. Tidak ada yang menang dan kalah. Oke. Sampai sini education. Oh, iya lupa ya. Lupa. Ada pertanyaan belum Ibu? Ada yang tidak paham? Kemudian membahas masalah disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan serta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri mereka dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini nanti ada halaman berikutnya penjelasan lebih detailnya. Ya, kalau saya jelaskan sih nanti terlalu ini, tapi tidak ada tentang institusi segala macam. Ya, jadi nanti ada halaman berikutnya. Silakan di next. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Atau nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal. Artinya di seluruh dunia mengakui terhadap nilai-nilai tersebut. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkiblat global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini dari kebajikan yang ada di kurikulum yang sekarang. Kemudian ada PYP, Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Ya, ini nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Selanjutnya tentang motivasi
perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik artinya berasal dari luar dirinya. Sedangkan motivasi intrinsik berasal dari diri sendiri. Apa contoh motivasi intrinsik? Pertama, contohnya adalah untuk menghindari rasa tidak nyaman atau menghindari hukuman. Berarti masih dari luar. Kita melakukan sesuatu takut merasa tidak nyaman, tidak enak, atau merasa takut ada hukumannya. Berarti motivasinya masih dari luar. Ada lagi contoh lain, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah motivasi dari luar lebih bagus? Bagus. Tapi ada yang lebih bagus, motivasi dari dalam diri sendiri. Apa contohnya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi katakanlah menjadi manusia yang ideal. Semua orang ingin seperti itu. Kita sama, kita pun berharap bisa menjadi seperti apa yang Allah inginkan ada dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu bukan karena takut ancaman, bukan karena merasa tidak nyaman atau tidak enak, dan bukan juga karena mengharapkan penghargaan dari orang lain. Lanjut. Ya. Baik, lanjut. Salah satu teori penting adalah bahwa manusia ini punya kebutuhan dasar. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Pertama, manusia itu bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, butuh penguasaan. Yang keempat, butuh kebebasan. Dan yang kelima, karena melakukan kesenangan. Jadi anak kita sesuai dengan perilaku itu sesuai dengan 5 hal itu. Jadi kalau kita mau anak nakal, pasti ada dalam 5 hal tersebut. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada 3 perbedaan yang butuh kita pahami. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, sekarang yang banyak terjadi pada saat ini adalah kebanyakan kita memberikan hukuman kepada anak. Kebanyakan kita memberikan hukuman kepada anak. Padahal hukuman ini kadang-kadang sangat menyakitkan. Anak kita jemur di bawah tiang bendera. Anak kita hukum dengan hukuman yang berat. Ini menyakitkan bagi mereka. Kemudian ada namanya konsekuensi. Seandainya anak melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Ada aturan. Kita terapkan aturan, ini pun juga akan menyakitkan anak. Yang paling bagus saat ini diterapkan adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contoh, siswa bermasalah terlambat. Kita guru hanya memberikan keyakinan kepada siswa bahwa terlambat adalah hal yang tidak baik. Kemudian kita minta solusi kepada dia. Apa solusinya agar dia tidak terlambat lagi? Nah, maka hal itu yang diharapkan untuk bisa diterapkan saat ini. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang ada namanya 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Sekarang kita bisa cek diri kita di posisi mana kita pada saat ini. Ya, apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Dan yang tertinggi adalah sebagai manajer. Yang diinginkan seorang guru menjadi manajer bagi siswa-siswanya. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita di kelas biasanya hanya membuat kesepakatan kelas. Masih ingat tidak pada awal semester kita masuk kelas, kita buat kesepakatan kelas. Padahal
kesepakatan kelas ini masih tahap awal. Ya, dari kesepakatan kelas bisa kita rubah kepada keyakinan kelas. Nah, ini yang paling puncak adalah keyakinan kelas. Contoh, seandainya ada orang katakan jangan buang sampah sembarangan. Ini namanya kesepakatan kelas. Apa keyakinan kelas? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ini keyakinan kelas yang tertanam dalam diri siswa. Nah, seperti itu bedanya. Nanti, Bapak Ibu, ini solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah siswa. Segitiga restitusi. Inilah yang paling puncak dalam penyelesaian masalah. Jadi pertama, siswa harus tahu dulu bahwa dia telah berbuat salah. Kemudian kita memberikan penguatan. Tidak apa-apa salah, yang penting mau memperbaikinya. Baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas tadi, apa yang telah dia langgar dan bagaimana solusi memperbaikinya, sehingga siswa tidak merasa kecewa, siswa tidak merasa sakit hati, tapi dia akan bangkit menjadi orang yang maju dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Cukup? Alhamdulillah, kita telah mendengarkan. Terima kasih juga Bapak Ibu telah menyimak dengan baik penjelasan dari kami. Kami berharap agar ini yang kami sampaikan ini bisa diterapkan minimal untuk kami pribadi, dan kami berharap juga Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami berharap semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses dan bisa menyenangkan banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak gimana, sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Sekolah. Gimana? Ini kan Pak selaku kepala sekolah sudah melihat penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya. Maka bagaimana tanggapan Bapak tentang penerapan budaya positif tersebut? Terima kasih Pak Tok. Tentu ini dalam rangka implementasi dari GIP ya. Kalau selama sudah terpilih dari GIP, nanti mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan GIP ini dapat dengan lancar, sukses. Baik, terkait dengan budaya positif, sebenarnya implementasi di sekolah ini banyak ya yang kita laksanakan. Pertama, misalnya kita siswa untuk membiasakan penggunaan karakter yang diharapkan kepada siswa sejak dini. Nah, yang pertama, tahapan awal kita melakukan rapat koordinasi dulu. Kita himpun, koordinir, masukan dari seluruh dewan guru. Kalau kita ada program kerja yang kita laksanakan, mungkin ada masukan-masukan itu yang bisa kita ambil, kita terapkan untuk kami. Contohnya misalnya ada kegiatan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, kemudian ada kegiatan belajar dari atau literasi seperti itu. Nah, itu salah satu upaya kita untuk paling tidak menciptakan nilai-nilai karakter sejak dini kepada siswa, sehingga dengan harapan anak itu walaupun tidak kita lihat, walaupun tidak kita amati, dimanapun dia berada, kalau waktunya sholat ya sholat. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang barangkali melanggar aturan dan sekolah, walaupun itu tidak kita awasi, walaupun itu tidak perlu lihat, yang kalau itu memang tidak boleh dilakukan di sekolah, ya dia otomatis melakukan kegiatan yang tidak kita senangi di sekolah maupun dimanapun dia berada. Jadi yang pertama kita akomodir dulu pemerintah untuk masukan, kemudian kita lakukan bagaimana
hasil. Kalau misalnya hasilnya nanti kurang maksimal, nanti kita istilahnya bagaimana kita sisi harga komunikasi. Sehingga ke depan pelaksanaan budaya positif ini Untuk harapan dekat program-program yang kita sudah lakukan diawali dengan kita mengundang katakanlah tim ahli di sini, kita mengundang asesor dari luar, memberikan pemahaman kita terutama di beberapa waktu yang lalu. Nah, itu artinya saya selaku leader yang menginginkan bahwa ini sangat penting dilakukan. Selain yang juga mendukung program pemerintah, juga ini akan menciptakan satu budaya positif, budaya kerja, budaya belajar di lingkungan pendidikan yang tercapai. Ya. Nah, ini tentu akan harus didukung oleh seluruh komponen keluarga yang ada di sekolah ini, mulai dari keamanan, kebersihan, kesehatan, itu dan sebagainya. Itu wajib mendukung kegiatan ini supaya mungkin itu saja Pak, terima kasih atas banyak dan harapan kami semoga kita bisa menerapkan lebih jauh lebih dan lebih kompleks lagi.